Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 41. Keadaan Clarissa. Kenapa kalian menghalangiku? Aku belum puas memberikan pelajaran untuk wanita itu, ucap Farah yang masih belum puas dengan apa telah dilakukannya. Aku sudah tidak tega lihatnya, ucap temannya bernama Mirna. Apanya yang tidak tega? Dia sudah begitu berani dekat dengan suamiku. Aku benar-benar tidak puas, ucap Farah yang masih ingin turun dari dalam mobilnya dan melanjutkan aksinya kepada Clarissa. Kamu gak lihat, kau tadi cewek itu udah sampai lemas. Aku rasa pelajaran yang kau berikan sudah cukup untuk buat dia cerah. Bila kau masih belum puas, silakan lakukan. Tapi jangan bawa kami. Kami tidak ingin terlihat dengan masalah ini, ucap Susi yang menjalankan mobilnya. Aku akan melakukan perhitungan lagi dengannya bila dia masih tidak mau melepaskan suamiku, ucap Farah. Sebenarnya kamu itu sudah sulit untuk bertahan dengan suamimu, ucap Mirna. Farah menatap Mirna dengan tatapan marah saat mendengar ucapan temannya. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Ucapnya. Suami kamu sudah suka dengan wanita muda yang tadi, dan mertua kamu juga sudah tidak menyukai kamu sejak awal. Ditambah lagi, kedua anak kamu juga sudah menempel dengan dia. Jadi apa lagi yang bisa membuat kamu bertahan? Ucapnya. Wajah Farah memerah mendengar ucapan temannya. Ketika apa yang dikatakan oleh temannya itu semuanya benar adanya. Aku akan tetap mempertahankan suamiku, ucapnya. Susi hanya diam memandangnya. Bila kau masih menginginkan suamimu, maka kejar lagi cintanya, ucapnya memberi saran. Mas Fatir itu sangat mencintai aku. Aku tidak pernah mengejar cintanya, karena aku sudah mendapatkan cintanya sejak dulu. Sedangkan wanita itu hanya karena kasihan, jawab Farah. Kamu yang lebih tahu, ucap Mina yang malas berdebat dengan temannya tersebut. Ada apa ini? Ucap Haryati begitu sangat terkejut saat melihat Fatir yang masuk ke dalam rumah dengan menggendong Clarissa. Nanti aku cerita, Ma. Aku letak Clarissa di mana? Tanya Fatir. Di kamar atas, di sebelah kamar Mama, ucap Haryati. Iya, Ma, jawabnya. Fatir menggendong Clarissa naik ke kamar atas. Fatir meletakkan Clarissa di kamar yang diperintahkan oleh mamanya. Fatir merebahkan Clarissa yang tertidur. Fatir menatap wajah cantik Clarissa. Gadis itu tertidur setelah puas menangis. Maafin abang ya, ucapnya mengusap kepala Clarissa. Hati yang terasa begitu sangat sedih saat melihat kondisi Clarissa. Air matanya menetes saat mencium kening Clarissa. Abang tidak akan memaksa Risa untuk menjadi istri abang, ucapnya. Saya ini hanya ingin Clarissa merasa tenang dan juga nyaman. Fatir keluar dalam kamar Clarissa. Fatir memandang mamanya berdiri di depan pintu kamar. Haryati memandang putranya dengan tatapan tajam. Walaupun dia sudah bisa mengetahui apa sebenarnya telah terjadi, Haryati tetap minta keterangan dari putranya secara langsung. Cerita sama Mama apa yang terjadi, ucap Haryati sudah tidak sabar menunggu jawaban putranya. Kita bicara di bawah, Ma, biar Clarissa tidur, ucapnya. Haryati mengikuti putranya yang menuruni anak tangga. Farah datang ke rumah Clarissa. Dia menghajar Clarissa. Farah sengaja mempermalukan Clarissa dan memotong rambutnya. Aku nggak tahu sekarang seperti apa kondisi Clarissa, ucap Fatir dengan raut wajah begitu sangat sedih. Mama sudah panggil dokter, ucap Haryati. Aku akan antar Clarissa ke panti bila kondisi sudah baik, ucap Fatir. Kenapa seperti itu? Mama tidak setuju, ucap Haryati. Clarissa minta seperti itu. Dia menolak untuk aku nikahin. Dia juga menolak rumah yang aku kasih. Nanti di sana aku akan tetap membiayai kuliah dia seperti janjiku sebelumnya. Sepertinya
Clarissa tidak sanggup mendapatkan perlakuan seperti ini dari Farah, ucap Fatir. Mama akan urus Farah setelah mengetahui kondisi Clarissa. Dia sudah tidak bisa diberi ampun, ucap Haryati yang sudah sangat marah dan juga melihat sikap menantunya. Ada apa? Ucap Burhan yang baru turun dari atas. Pria itu duduk di sebelah istrinya sambil memangku kedua cucunya. Si Farah menyerang Clarissa, ucap Haryati. Di mana Clarissa sekarang? Bagaimana kondisi Clarissa? Tanya Burhan. Sekarang Clarissa di kamar tamu yang di atas, Pak. Seperti kondisinya sangat mengkhawatirkan. Mama sudah memanggil dokter Lila ke sini, ucap Haryati. Papa tidak akan melepaskan Farah bila terjadi hal buruk dengan Clarissa. Ibu, dokter Lila sudah datang, ucap pelayan yang memberitahunya. Suruh masuk, ucap Haryati yang berdiri dari duduknya. Baik Bu, ucap pelayan tersebut. Selamat siang Bapak, Ibu, Pak Fatir, ucap dokter Lila yang begitu sangat ramah. Siang dokter Lila, mari langsung ke kamar atas saja, ucap Haryati. Papa tunggu di sini saja ya, ucapnya. Iya Ma, jawab Burhan. Mari dokter Lila, ucap Haryati. Baik Bu, ucap dokter yang berusia 35 tahun tersebut. Lila sedikit tersenyum dan mengikuti Fatir dan juga Haryati. Fatir mengingat baju Clarissa yang belum digantinya. Clarissa masih memakai baju yang sudah koyak-koyak. Ma, baju Clarissa belum diganti, ucapnya berbisik di telinga mamanya. Nanti saja diganti, biar diperiksa dulu sama dokter Lila, ucap Haryati. Iya Ma, jawab Fatir. Dokter Lila masuk ke dalam kamar. Keningnya berkerut saat memandang gadis yang tertidur lemas di atas tempat tidur. Bisa diceritakan, ada apa ini? Ucapnya. Haryati diam memandangnya. Periksa dulu, nanti kita cerita, ucapnya. Lila menganggukkan kepalanya. Bila kondisi gadis yang tidur di atas tempat tidur itu membuat hatinya terasa begitu sangat sedih. Ini siapa? Tanyanya memandang Haryati. Clarissa, jawab Haryati. Lila menganggukkan kepalanya. Seakan jawaban ucapkan oleh Haryati tidak sesuai sama yang diinginkannya. Clarissa membuka matanya ketika merasakan ada seseorang yang memegang tangannya. Haryati tersenyum dan mengusap kepalanya. Ini udah di rumah Mama, jadi jangan takut, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Air matanya menetes saat memandang Haryati. Haryati mencium keningnya. Risa jangan takut, ada Mama di sini, ucapnya. Clarissa hanya diam memandangnya. Dokter Lila memandang Haryati. Ada apa? Tanya Haryati. Nanti saya akan resepkan obatnya agar pasien tidak demam, ucapnya. Syukurlah kalau kondisinya tidak apa-apa, ucap Haryati. Namun untuk kondisinya lebih lanjut kita bicara di depan, ucap Lila. Fatir sejak tadi berdiri di samping mamanya hanya menatap sendu Clarissa. Haryati menganggukkan kepalanya. Mama tinggal Risa sebentar ya, nanti Mama kesini lagi, ucap Haryati. Clarissa menganggukkan kepalanya. Haryati mengikuti Lila, begitu juga dengan Fatir. Ada apa? Bagaimana dengan kondisinya? Ucap Haryati. Siapa gadis itu? Tanya Lila. Dia akan menjadi istri Fatir, ucap Haryati. Lila diam dan memandang Haryati. Tapi dokter itu sangat sulit untuk mengerti kondisi saat ini. Bagaimana kondisinya? Tanya Haryati. Sebaiknya Clarissa dirawat. Bila Ibu Haryati tidak mau dirawat di rumah sakit, maka kita bisa melakukan rawat inap di sini, ucapnya.
"Apa kondisinya parah?" tanya Haryati. "Saya tadi memeriksa keseluruhan tubuhnya, namun yang terpenting, saya harus memberikan pertolongan pertama untuk Clarissa," ucap Lila. "Pertolongan pertama? Maksudnya?" tanya Haryati. "Clarissa dalam kondisi hamil," ucapnya. Fatir diam saat mendengar ucapan dokter tersebut. Fatir seakan tidak percaya saat mendengar apa yang disampaikan oleh dokter itu. "Hamil?" tanya Haryati. Lila menganggukkan kepalanya. Kehamilannya masih begitu sangat muda. Dengan apa yang dialaminya membuat kandungannya lemah. Dan untuk pertahanan kandungannya, maka sebaiknya Clarissa dirawat dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun selama 1 minggu, ucapnya. "Apa dokter Lila tahu berapa bulan usia kandungannya?" tanya Haryati. "Saya akan mencocokkan dengan tanggal haid terakhir Clarissa," ucap dokter Lila. Fatir hanya terdiam saat mendengar keterangan dokter itu. Fatir tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Clarissa apabila mengetahui hal tersebut. Haryati memandang Fatir. "Sudah berapa lama kejadian itu?" ucapnya. 1 bulan, Ma," jawabnya. "Untuk masalah kehamilannya, tolong dirahasiakan dulu, biar dia tenang dulu," ucap Haryati. Lila menganggukkan kepalanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.